Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dan adik-adik yang ada di rumah? Jumpa lagi di acara kesayangan kita setiap minggunya, Anak Ceria. Nah, kali ini masih bersama Karya Ceria di sini dan kita juga sudah kedatangan teman-teman kita dari Sanggar Seiring Artspes Kota Bengkulu atau Sanggar SAS. Nah, sebelum kita mulai, baiknya kita perkenalan dulu dengan teman-teman kita ini. Oke, yang pertama ada siapa namanya? Namanya siapa? Esan. Satu lagi? Cece. Belakangnya ada siapa? Caca. Sebelahnya? Evan. Belakang? Sebelahnya Alpat? Oke, sudah siap menggambar? Oke, peralatannya sudah siap ya. Oke, peralatan gambarnya sudah siap semua. Nah, teman-teman yang di rumah, peralatan dari teman-teman kita ini sudah dipersiapkan alat gambarnya. Ada yang bawa krayon, ada yang pensil warna, ada yang pakai spidol, dan masih banyak lagi. Nah, buat teman-teman yang di rumah, silakan persiapkan alat gambarnya sebelum kita akan menggambar hari ini. Nah, untuk tema kita hari ini yang lagi hangat, yang lagi diselenggarakan di Provinsi Bengkulu, yaitu Festival Tabot. Nah, teman-teman mungkin di sini juga sudah berkunjung ke stand-stand di Festival Tabot. Nanti kita akan gambarkan seperti apa bentuk Tabot, mungkin kemeriahan dari Festival Tabot itu sendiri. Nah, langsung saja teman-teman, silakan kita mulai menggambar. Oke, teman-teman yang di sini langsung menggambar. Silakan, langsung pilih warnanya bebas. Langsung. Ayo, mulai. Nah, buat teman-teman yang di rumah, kita akan menggambarkan dengan tema kita Festival Tabot. Otomatis kita akan menggambarkan juga ada nanti pendukung seperti misalnya ada alat musik atau nanti ada orangnya. Yang pertama kita buat dulu orangnya biar lebih menarik ya. Nah, di Festival Tabot itu sendiri biasanya Tabot itu diarak dan ada namanya musik pengiring, yaitu yang biasa dimainkan dengan alat musik dol. Nah, biasanya ada orang-orang yang mengiringi upacara pengiringan atau upacara karnaval Tabot ini. Nah, pertama kita buat bagian kepala seperti ini karena biasanya untuk tim pemusik, untuk tim pengiring menggunakan bagian ikat kepala seperti ini ya. Ikat kepala, nanti warnanya bebas teman-teman. Kemudian kita masuk ke bagian leher. Kemudian posisi baju, ada pemukulnya, jadi ada alat musik yang namanya dol dengan dimainkan dengan cara dipukul. Biasanya digunakan untuk mengiring Festival Tabot itu sendiri. Nah, seperti ini teman-teman. Dan teman-teman mungkin sudah tahu kalau dol ini merupakan seperti sebuah gendang besar ya, atau gendang raksasa yang sangat besar yang digunakan untuk mengiringi acara Tabot, dimainkan dengan cara dipukul teman-teman. Ada juga yang mengatakan seperti beduk ya, seperti beduk. Jadi karena dol ini terbuat dari kulit yang kemudian ada bagian batang pohon kelapa untuk sebagai bagian isinya atau bagian penyangganya. Nah, teman-teman, seperti ini kita bentuk seseorang yang sedang posisi memukul dol. Kita kasih garis seperti ini dan langsung kita tambahkan untuk alat musik dolnya itu ada di depan seperti ini. Biasanya ada juga yang digendong seperti ini ya. Nah, dan ini cukup berat, jadi memang ada orang-orang yang sudah ahli dalam memainkan alat musik dol itu ya, untuk memainkan alat musik dol itu sendiri karena harus digendong seperti ini. Nah, teman-teman, kita buat bagian tangan, kemudian bagian baju. Biasanya juga untuk pemusik dol ini menggunakan kain biasanya. Sebagai bagian bawahan dikasih kain. Oke, kemudian bagian mata, langsung saja kita buat bagian matanya. Nah, Festival Tabot itu sendiri teman-teman dirayakan atau diperingati saat dari mulai tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram. Dan biasanya bertepat di pinggiran pantai. Nah, teman-teman, bisa terlihat itu ada seorang yang sedang memukul alat musik dol. Oke, sekarang langsung saja kita buat bagian Tabot. Nah, Tabot itu sendiri terdiri dari seperti bangunan yang vertikal ke atas. Jadi kita buat bangunan Tabotnya bagian atas terlebih dahulu.
seperti ini. Seperti bisa dibilang seperti bangunan menara atau masjid ya, yang terbuat dari kayu dan dilapisi dengan kertas atau dengan cat yang warna-warni untuk memeriahkan atau mempercantik dari bentuk tabot itu sendiri. Nah teman-teman, seperti ini jadinya. Kemudian kita tambahkan bagian bawah. Untuk dalamnya ini seperti lorong. Bagian tepinya kita tambahkan bunga. Biasanya untuk tabot ini dihiasi dengan bunga-bunga kertas. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian kita kasih hiasan di bagian tepinya seperti ini. Dan untuk perayaan tabot ini biasanya diarak teman-teman, dari mulai pembuatan tabot sampai nanti kemudian diarak dan dirayakan dengan cara iring-iringan serta ditabuh musik ya, dengan alat musik seperti tadi yaitu dol. Nah kita tambahkan seperti ini. Bagian atasnya itu lebih kecil teman-teman, jadi semakin ke atas dia posisinya semakin kecil. Dengan nuansa warna-warni sangat berwarna nantinya. Oke, kemudian kita tambahkan lagi bagian yang makin ke atas, lebih kecil lagi. Nah, semakin ke atas dia semakin kecil. Kita tambahkan lagi bunga-bunga yang lebih banyak teman-teman. Oke, seperti itu untuk jadi bentuk tabotnya sendiri. Kita tambah pernak-perniknya supaya lebih rame. Nah, kalau sudah bisa kita tambahkan lagi mungkin objeknya yang lebih kecil ya, yang ada di kejauhan, jadi semacam siluet tabot lagi. Jadi tabot itu tidak hanya satu teman-teman, tapi diarak itu banyak jumlahnya dan biasanya beriringan. Jadi kita buat beberapa tabot. Nanti warnanya juga kita bedakan teman-teman seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan untuk pohon-pohon di belakang, karena tabok ini posisi ukurannya juga lumayan tinggi. Nah teman-teman, seperti itu jadinya. Baiklah pemirsa Anda di rumah, untuk sementara gambar kita sampai di sini dulu karena kita akan saksikan pariwara berikut ini. Oke pemirsa ada di rumah, sekarang kita akan lanjutkan gambar kita. Nah untuk gambarnya udah hampir selesai, tinggal kita tambahkan di sini tulisan yang menggambarkan untuk kemeriahan festival tabot ya. Saya buat di sini. Nah sepertinya kalau sudah tinggal kita rapikan. Mungkin ada beberapa garis yang belum sempurna, kita rapikan saja seperti ini teman-teman. Nah, untuk mungkin dari bagian daun juga belum terlalu rapi.
Nah, kalau sudah teman-teman, kita akan masuk ke tahap pewarnaan. Karena teman-teman kita juga sudah mulai banyak yang mewarnai ya di sini. Nah, langsung saja teman-teman kita lakukan pewarnaan. Di sini Karya menggunakan seperti biasa watercolor atau cat air ya. Karena untuk gambar-gambar syukuran ini dengan durasi yang cepat itu akan lebih mudah dengan menggunakan cat air. Kayak langsung saja kita akan mewarnai gambar kita dengan tema kita yaitu Festival Tabot. Nah, yang kita akan warnai adalah bagian langit terlebih dahulu teman-teman. Untuk langit di sini supaya lebih cantik, kita akan warnai langit yang arahnya ke sunset karena akan menggambarkan keceriaan atau suasana yang meriah ya. Jadi yang pertama kita ambil dulu warna orange, kita letakkan bagian atas. Nah, kita isi semua bagian atasnya dengan warna orange. Kita isi semua teman-teman. Dan jangan lupa nanti kita gradasikan seperti dari teman-teman kita dari Sanggar Seiring yang sudah mewarnai dengan teknik gradasi warna atau percampuran 2 atau 3 warna. Nah, seperti ini teman-teman, kita tambahkan warna orange ya. Lebih banyak lagi. Kemudian kita turunkan dengan warna berikutnya yaitu warna orange yang lebih muda. Oke, seperti ini jadinya teman-teman. Kita tambahkan warnanya mengarah ke nanti ke arah warna kuning ya. Di sebelah bagian bawah kita arahkan ke warna kuning. Nah, sekarang masuk ke warna ketiga, warna kuning. Sebagai gradasi dari warna orange, jadi kita masukkan warna kuning di sini. Nah, kemudian ada bagian-bagian seperti awan, itu sengaja kita biarkan teman-teman supaya kita bisa mengisi warna yang lain nantinya. Kita masuk ke warna berikutnya yaitu warna biru muda. Warna biru muda seperti ini teman-teman. Tambahkan sebelah sini, kemudian sebelah sini juga. Nah, bisa dilihat warnanya sudah cukup rame. Kita bisa tambahkan yang lebih gelap di atas, bagian atas. Itu mengarah dari warna orange ke menuju warna merah. Mungkin agak kemerahan ya, seperti ini. Oke teman-teman, seperti ini jadinya. Selanjutnya kita masuk ke pewarnaan
objek yang jauh lagi, yaitu ada pepohonan dan daun-daun yang ada di bagian belakang. Jadi kita warnai itu terlebih dahulu sebelum nanti kita masuk ke pewarnaan dari objek tabutnya itu sendiri. Jadi kita selesaikan dulu background yang posisinya jauh. Oke, seperti ini teman-teman, kita warnai yang jauh dulu. Masukkan hijau tua dan hijau muda sebagai gradasi. Jadi teman-teman saat mewarnai gambar itu kalau menggunakan warna, jangan sampai hanya menggunakan satu warna saja seperti ini. Kalian menggunakan warna hijau muda yang dicampur dengan warna hijau tua sebagai percampuran gradasi warna. Nah, tinggal tambahkan seperti ini untuk komposisinya disesuaikan. Supaya warnanya nanti terlihat lebih menarik ya, seperti ini. Terutama yang bagian-bagian jauh, jadi warnanya kita usahakan gradasi dari gelap ke terang atau terang ke gelap. Kita akan melakukan pendetailan saat nanti warna yang kita buat ini sudah kering. Jadi cat air itu atau watercolor itu kalau misalnya sudah kering, kita bisa lapis ulang untuk warna kedua. Dengan syarat itu posisinya sudah kering. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita masuk ke bagian rerumputan yang berikutnya, itu ada di bagian bawahnya. Jangan sampai kita masukkan warna yang terlalu monoton sama dan berulang-ulang. Di sini kalau tadi Karya membuat warnanya warna hijau, di sini boleh kita mainkan dengan warna orange untuk bagian rumput. Atau boleh kecoklatan, misalnya kita kecoklatan, kita masukkan unsur warna coklat atau merah tua. Nah, dengan seperti ini kita tidak membuat warna yang monoton atau satu warna saja, melainkan kita buat dengan berbagai variasi warna. Itulah yang namanya teknik gradasi warna. Nah, kemudian di sebelah kiri kita warnai dengan hampir sama bentuknya ya. Kita naikkan dulu warna hijau muda. Oke, warna hijau muda. Dengan sedikit warna gelap di sini. Masukkan unsur warna kekuningan, teman-teman. Dan untuk batang pohon kita masukkan warna coklat. Nah, baiklah pemirsa ada di rumah, kita sudah mewarnai bagian background semuanya ya, tapi masih posisi background yang dalam posisi jauh. Sebelum itu kita nanti akan mewarnai di bagian objek utama. Tapi sebelum itu kita saksikan pariwara berikut ini. Bersama-sama terbang bersama anak ceria, di anak ceria, di anak ceria. Hurra! Oke pemirsa di rumah, sekarang kita akan warnai tabotnya. Nah untuk tabot ini sendiri kita akan warnai untuk banyak menggunakan warna-warni ya. Jadi tidak hanya satu warna, itu akan berbeda di setiap tingkatannya. Kita mulai dari bagian atas. Mungkin bagian atas kita akan coba warnain lebih ke warna pink mungkin ya. Atau kita coba warna pink, pink muda. Seperti ini bagian atas. Untuk sayapnya ini kita warnai sama supaya lebih menarik. Jadi kita warnai sama untuk sayapnya. Nah, kita warnai sama terlebih dahulu bagian sini. Sedangkan bagian dalamnya juga kita warnai sama. Mungkin ke warna biru belum ada warna biru. Warna biru
Jadi kita warnai secara global teman-teman supaya tidak menyusahkan nantinya. Jadi kita warnai semuanya sama dulu. Kemudian baru kita masuk ke bagian badannya. Bagian atas kita mungkin arahkan ke warna ungu. Warna ungu ya. Sebelahnya warnanya ungu muda. Terus yang kedua mungkin warnanya ke merah. Kita masukkan warna merah terlebih dahulu teman-teman. Di sini juga warna merah. Dan usahakan untuk kekuatannya itu berbeda. Mungkin karena kita ingin memainkan warna untuk gelap terang. Jadi warna yang di sini cukup merah terang, yang sebelahnya itu merahnya agak sedikit lembut ya. Atau tembus pandang. Untuk menggambarkan ini arah datang cahaya. Jadi teman-teman harus juga perhatikan saat kita mewarnai, kita harus tahu posisi arah datang cahaya sendiri. Kemudian kita masuk ke pewarnaan yang ketiga, mungkin ada warna hijau sudah mungkin ya, warna coklat mungkin. Warna coklat di sebelah sini. Oke, kemudian warna coklat yang lebih muda. Sebelah sini. Nah, teman-teman, sudah banyak warnanya. Untuk bagian bawah kita kasih biru tua. Oke, sekarang baru kita naikkan untuk warna sayapnya lagi. Teman-teman bisa pilih warna yang berbeda-beda ya, tapi tetap unik seperti ini. Karena memang biasanya tabot itu identik dengan warna yang cukup full color ya, warna-warni, semuanya penuh warna. Oke, seperti ini. Kita tambahkan lagi warna hijau tua. Kemudian tambahkan warna kuning untuk di bagian lesnya. Dan biasanya di bagian badan dari tabot itu sendiri banyak semacam motif, yaitu motif kain basure yang ditempelkan pada bagian badan tabot. Oke, bisa dilihat warnanya kita campur. Nah, kemudian bunga-bunga itu bebas, teman-teman bisa gunakan warna merah untuk bagian bunganya, yang bisa digradasikan dengan warna pink mungkin, atau warna orange. Nah, sudah jadi, cukup warnanya udah banyak. Sekarang tabut yang kedua kita warnai dengan warna yang berbeda. Mungkin untuk bagian badan itu warna kuning. Warnanya warna kuning, teman-teman, seperti ini. Jangan untuk bagian sayap atau sayapnya yang di atas ya, kita warna biru.
Nah, nanti kita akan detailkan lagi setelah posisinya kering. Nanti teman-teman kita bisa detailkan lagi untuk warna ataupun juga motifnya. Tapi itu dalam kondisi sudah kering. Nah, dan watercolor ini juga tipe cat air yang cepat kering, teman-teman. Jadi akan mudah untuk kita membuat motif setelah posisinya kering. Nah, kalau sudah, kita bisa tambahkan warna gelap di bagian dalam. Seperti ini, kita tambahkan motif yang warnanya lebih gelap pada permukaan bagian pohon atau daun ya. Nah, teman-teman. Sebelum nanti kita masuk ke pewarnaan bagian doll atau ornament doll. Kita selesaikan dulu semua bagian tabotnya. Nah, baiklah pemirsa di rumah, untuk sementara gambar kita sudah sampai di sini. Kita akan lanjutkan, tapi setelah kita saksikan pariwara berikut ini. Kita bersama-sama terbang bersama di anak ceria, di anak ceria, di anak ceria. Hurra! Oke pemirsa ada di rumah, sekarang kita masuk ke pewarnaan bagian dari pemain musik dollnya. Nah, tapi sebelum itu kita selesaikan dulu, ada bagian di sini, ada bagian yang belum diwarnai. Ada bunga rafflesia di sebelah kiri. Kita warnai terlebih dahulu teman-teman di sini. Pertama kita buat warna dasar merah. Sebelum nantinya bagian terakhir baru kita warnain bagian untuk pemain musik dollnya. Nah, kita tambahkan lagi bagian yang lebih gelap atau warna merah tua untuk bagian dalam. Jadi teman-teman bisa memasukkan sampai 3 turunan warna ya. 3 turunan warna. Tiga turunan warna teman-teman, seperti ini jadinya. Ada orange, merah, dan merah tua. Kemudian bagian dalam juga kita isi teman-teman seperti ini. Nah, sekarang kita akan warnai untuk bagian pemain musik dollnya. Pertama kita warnai dollnya terlebih dahulu. Kita ambil warna coklat atau krem untuk bagian dari alat musik dollnya. Kemudian tambahkan warna coklat tua sebagai percampuran. Kemudian berikan warna hijau. Untuk doll sendiri juga bisa kita warnai dengan warna-warni teman-teman. Tidak hanya warnanya hanya warna coklat saja. Kita bisa mainkan warna karena memang alat musik doll ini biasanya dicat dengan warna yang
cukup ngejreng ya, atau warnanya itu yang cukup mencolok. Seperti ini kita bedakan setiap bagian warnanya. Nah, sedangkan di bagian badan itu kita masukkan coklat lebih muda. Nah, kan untuk bagian putihnya itu kita masukkan unsur warna kuning. Nah, seperti ini karena bagian bawahnya ini terbuat dari batang pohon kelapa atau pohon kelapa ya. Jadi warnanya itu warna-warna kayu. Dan biasanya jarang untuk diwarnain untuk bagian badannya. Yang diwarnai adalah bagian atas. Nah, seperti ini. Kita gelapkan, teman-teman. Kita gelapkan bagian sini. Kemudian kita masuk ke warna kulit, teman-teman. Jadi warna kulitnya itu pelan-pelan kita detailkan terlebih dulu. Sebelumnya kita detailkan lagi bagian dollnya. Itu biasanya ada tali-tali ya, semacam tali yang membatasi untuk bagian dari dollnya. Oke, kita tambahkan warna gelapnya teman-teman supaya membuat objeknya semakin terlihat menarik dan terlihat 3 dimensi. Jadi kita tambahkan warna gelapnya seperti ini. Kita perkuat lagi warna-warna yang belum begitu mencolok. Jadi bisa kita lapis ulang. Nah, seperti ini kita lapis sekali lagi dari warna-warna yang belum terang. Nah, kemudian kita bisa mendetail untuk bagian yang badan tabut ya, dengan kuas kecil. Jadi kita detailkan misalnya seperti di bagian badan tabut ini kita bisa buat motif. Oke, seperti ini teman-teman, kita motif. Boleh juga motif yang lain. Kemudian kita tambahkan warna yang gelap untuk bagian permukaan tabot, badan tabot. Kita gelapkan seperti ini, teman-teman. Oke, kita tambahkan lagi warna gelapnya. Untuk warna hijau, sekali lagi kita bisa tambahkan hijaunya menjadi hijau yang lebih pekat atau lebih tua. Nah, seperti ini kita tambahkan di sebelah sini. Atau kita ulang pada bagian daun-daun pohon.
Jadi kita tambahkan hijau yang belum begitu pekat, kita tambahkan sekali lagi. Kita naikkan warna birunya untuk membedakan atau memisahkan antara bagian kiri dan bagian kanan. Jadi warna birunya kita tambahkan sekali lagi karena posisinya sudah kering, teman-teman. Jadi kalau sudah kering, kita bebas menambahkan untuk warnanya menjadi 2 kali. Nah, oke pemirsa ada di rumah, untuk gambar kita hampir selesai, tapi masih ada beberapa bagian yang belum kita warnai. Kita saksikan pariwara berikut ini. Kita bersama-sama terbang bersama anak ceria di anak ceria di anak ceria. Hurra! Oke teman-teman yang di rumah, sekarang kita akan lanjutkan pewarnaan kita di bagian yang belum kita warnai. Tapi sebelum itu kita lihat dulu karya dari teman-teman kita. Oke, semuanya teman-teman yang di sini boleh diangkat gambarnya, dilihatin dulu seperti ini. Nah, untuk sementara. Oke, silakan di depan juga angkat gambarnya. Ini. Nah, angkat gambarnya ya. Nah, seperti ini. Oke teman-teman yang di rumah, inilah karya dari teman-teman kita dari Sanggar Seiring. Nah, sudah hampir selesai, ada yang sudah selesai, ada yang udah hampir selesai, dan mereka sudah menerapkan untuk teknik gradasi warna dan berbagai macam warna. Oke, bagus ya. Oke, silakan lanjutkan lagi. Nah, teman-teman yang di rumah, sekarang kita lanjutkan untuk karya kita. Jadi di sini kita masih menyisakan beberapa objek yang belum kita warnai. Nah, seperti itu kita tebalkan lagi untuk bagian yang belum begitu naik warnanya ya. Misalnya di bagian langit, kita bisa tambahkan warna gelap sekali lagi. Oke, seperti ini teman-teman jadinya. Jadi untuk warna langit ini semakin ke bawah itu kita usahakan lebih terang warnanya. Sedangkan semakin posisinya ke atas itu yang lebih gelap. Menandakan untuk jauh dekatnya sendiri, jauh dekat dari langitnya. Oke, nah sekarang kita coba masuk ke pewarnaan dari warna orangnya. Yang pertama kita warnai kulitnya terlebih dahulu. Jadi kita warnai warna kulit, teman-teman. Ambil warna yang cukup lembut untuk warna kulit. Warna kulitnya seperti ini, teman-teman. Kemudian kita tambahkan warna gelap di bagian tepi kulitnya. Kita warnai warna gelap sedikit seperti ini. Nah, bawah dagu juga. Sekarang untuk bagian ikat kepalanya itu kita warnai warna, ini warna yang cerah ya. Kalau ini udah merah, udah biru sudah, mungkin bisa ke warna merah, bisa ya, merah terang.
dan kombinasi warna kuning ya. Kita masukkan warna kuning di bagian atas. Untuk bagian rambut itu kita pilih warna hitam. Bagian dalam rambut. Kemudian bagian bajunya, ini bajunya kita masukkan warna apa ya? Karena sudah ada warna hijau, mungkin bisa warna kuning lagi. Tapi beda kuningnya, kita pilih yang lebih lembut, warna kuningnya lebih soft. Untuk bagian putihnya sengaja kita tinggalkan. Untuk memunculkan kesan lekukan atau draperi baju, jadi kita tambahkan warna gelap seperti ini. Kita tambahkan unsur warna biru pada bagian kain. Kemudian warna hitam untuk celana. Sekarang bajunya kita tambahkan motif. Tambahkan motif pada baju supaya terlihat lebih cantik bajunya. Sebelum kita masuk ke tahap membuat bayangan. Nah, untuk tongkat sticknya itu warna coklat, seperti biasa kita warna coklat terlebih bagian stick atau pemukul dol. Untuk bagian pemukulnya kita tambahkan warna biru. Nah, teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian bayangan. Untuk bayangan itu sendiri kita pilih warna-warna gelap yang kita campur dengan warna hitam sedikit. Misalnya di bagian bawah tangan pemukul, di bawah tangan. Kita berikan kesan bayangan. Oke, seperti itu jadinya teman-teman. Warna gelap di sini, bagian tali, bagian belakang dol, di celana. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian di bagian stick dolnya kita tambahkan juga warna gelap sebagai bayangan. Pada bagian topi kita tambahkan motif basure atau batik ya. Nah, di bagian baju pun juga sama, bisa kita tambahkan semacam batik.
Dan sedikit lagi di bagian bunga rafflesia. Nah, teman-teman, untuk gambar kita sepertinya sudah selesai. Kita tinggal tambahkan di sini. Untuk tulisannya kita tebalkan sedikit lagi supaya lebih terlihat. Di sini ada Festival Tabut 2025. Nah, jadi untuk gambar kita sudah selesai. Untuk tema kita yaitu Festival Tabut 2025. Oke, pemirsa ada di rumah, saksikan terus acara kita Anak Ceria setiap minggunya karena kita punya tema-tema yang menarik setiap minggunya. Seperti tema kita hari ini yaitu Festival Tabut. Nah, saksikan minggu depan, sampai jumpa minggu depan dan bye-bye. Boleh dadah-dadah dulu teman-teman? Semuanya dadah. Oke, boleh lanjutkan lagi ya.